Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Sobiani dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai remote access. Nah, seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan yang namanya kabel. Nah, pada Cisco Packet Tracer ini, kabel yang digunakan untuk meremote adalah kabel konsol atau kabel yang berwarna biru ini. Nah, misal kita tambahkan satu buah PC di sini, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsol. Kita hubungkan dari router, kita pilih yang konsol, lalu kita hubungkan ke PC. Kita pilih yang RS232. Kenapa kita pilih yang RS232? Karena ini adalah port serial dari komputer. Nah, biasanya kan untuk konfigurasi kita menggunakan tab CLI pada router ataupun switch. Nah, berhubung di real device itu tidak ada tab CLI pada router ataupun switch, kita membutuhkan yang namanya kabel konsol yang dihubungkan dengan komputer. Nah, untuk meremote-nya kita masuk ke PC, lalu kita ke desktop, lalu kita ke terminal. Kita oke saja, lalu kita enter. Nah, kita bisa konfigurasi melalui terminal pada PC. Nah, masalahnya kabel konsol itu tidak panjang. Kabel konsol yang paling panjang itu paling sekitar 3 meter, 2 meter, ataupun 1 meter. Nah, untuk masalah ini kita ada yang namanya Telnet dan SSH. Telnet dan SSH digunakan untuk meremote dimanapun dan kapanpun. Kita coba X dulu. Kita coba lihat di PC13 ini. PC13 ini kan jaraknya jauh dari switch ataupun router. Nah, untuk meremote-nya kita bisa menggunakan Telnet dan SSH. Nah, agar bisa meremote Telnet dan SSH, kita nanti konfigurasikan pada routernya atau pada switchnya dengan menggunakan konsol dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk meremote itu kita butuh yang namanya internet. Nah, nantinya switch ataupun routernya juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote dari manapun. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasikan Telnet dan SSH. Nah, kita akan mencoba konfigurasikan Telnet terlebih dahulu. Kita masuk ke router, lalu kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan perintah line VTY 0 berapa itu bebas. Kita coba di sini 02. Nah, 02 ini adalah untuk berapa orang yang bisa masuk ke Telnet secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 2 berarti ada 3 orang yang bisa masuk ke Telnet secara bersamaan. Lalu kita enter. Kita masukkan password. Misal saya di sini menggunakan passwordnya adalah admin. Kita enter. Lalu kita di sini ketikkan login. Nah, login ini nantinya ketika kita akan masuk ke Telnet, kita harus memasukkan password yang admin tadi. Kita enter. Nah, lalu kita masukkan perintah yaitu transport input. Nah, karena kita akan mengkonfigurasikan Telnet, maka kita ketikkan Telnet. Nah, untuk defaultnya perintahnya yaitu transport input all. Nah, all ini bisa Telnet ataupun SSH. Nah, berhubung kita di sini akan mengkonfigurasikannya Telnet terlebih dahulu, maka kita menggunakannya Telnet. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan Telnetnya. Kita coba exit. Lalu kita X. Lalu kita coba di PC13 ini. Kita ke desktop. Lalu kita pilih Telnet atau SSH. Lalu kita masukkan connection type-nya, kita pilih yang Telnet. Lalu kita masukkan IP-nya. Nah, untuk IP ini kita bebas menggunakan VLAN 10, 20, 30, 40, ataupun 50.
Nah, saya di sini akan mencoba menggunakan VLAN 10, tapi kita tidak memasukkan 10.0, tetapi kita memasukkan default gateway-nya, yaitu 10.1. Kita masukkan 10.1, lalu kita connect. Nah, kita coba masukkan password yang tadi, yaitu admin. Nah, ini tidak terlihat di sini karena agar aman. Kita enter, lalu kita sudah masuk ke router. Kita coba ke mode privilege. Nah, bisa dilihat di sini no password set. Itu kita tidak bisa masuk ke mode privilege karena kita belum menyeting security ataupun enable secret pada routernya. Nah, kita X dulu, lalu kita ke router, kita ke tab CLI, kita masukkan perintah enable secret. Misal di sini kita menggunakan sekolahan.id. Kita enter. Nah, kita coba lagi ke PC 13. Kita pilih telnet. Kita coba lagi. Lalu kita connect. Kita masukkan passwordnya yang tadi admin. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita masukkan password yang sekolahan.id. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasikan telnet. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa telnet itu kurang secure karena hanya memasukkan password saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan telnet dengan menggunakan username dan password. Kita X dulu, lalu kita ke router. Kita masukkan perintahnya yaitu username. Kita coba di sini, misal username-nya admin1. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya juga admin1. Kita enter. Lalu kita masukkan perintah yaitu line vty 02. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan perintah yaitu login lokal. Enter. Nah, sebelumnya kan kita menggunakannya hanya login saja. Nah, itu nanti kalau mau masuk hanya memasukkan passwordnya saja. Nah, di sini kita menggunakan login lokal. Jadi ketika mau masuk kita memasukkannya username dan password. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah yaitu transport input telnet. Kita enter. Kita exit saja. Lalu kita coba di PC 11. Kita ke desktop, lalu kita ke telnet dan SSH. Kita pilih yang telnet. Lalu kita masukkan IP-nya, terserah mau yang mana. Saya akan menggunakan yang 20. Lalu kita connect. Kita masukkan username-nya yaitu admin1. Passwordnya juga admin1. Kita masuk ke mode privilege. Kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Nah, kita sudah berhasil ke mode privilege. Coba kita ke mode global configuration. Nah, kita sudah berhasil ke mode global configuration. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH. Kita X dulu. Lalu kita ke router, ke tab CLI. Nah, untuk konfigurasi SSH ini kita membutuhkan yang namanya key. Nah, key ini dibutuhkan karena SSH ini adalah secure. Nah, pertama-tama perintahnya yaitu kita exit dulu, lalu
masukkan perintah yang pertama, yaitu hostname. Kita hostname-nya coba sekolahan, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP domainnya, IP domain name sekolahan.id.com. Kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah yaitu crypto generate RSA. Kita enter. Nah, di sini ada tulisan how many bit in the modules. Kita masukkan defaultnya yaitu 1024. Kita enter. Lalu kita masukkan perintah yaitu line VTY 0-2. Enter. Lalu transport input. Nah, karena kita konfigurasinya SSH berarti input SSH. Kita enter. Nah, untuk konfigurasi SSH ini kita perlu menggunakan 5 perintah, yaitu yang pertama hostname, lalu IP domain, crypto, lalu line, dan yang terakhir adalah transport input SSH. Nah, kita bisa exit saja. Lalu kita kita coba ke PC 13. Lalu kita masuk ke telnet atau SSH, kita pilih connection type-nya yaitu SSH. Lalu kita masukkan IP-nya. Misal di sini kita akan menggunakan VLAN 40, yaitu kita masukkan 40.1. Lalu kita masukkan username-nya yaitu admin1, lalu kita klik connect. Nah, kita masukkan passwordnya yaitu admin1. Kita masuk ke mode privilege, lalu passwordnya yaitu sekolahan.id. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address pada switch. Kita X, lalu kita masuk ke switch 2 ini. Kita ke tab CLI, lalu kita enter saja. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, untuk konfigurasinya kita masukkan VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita akan masukkan interface VLAN 10, lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan IP-nya yaitu IP address 10.10.10. Nah, ini untuk angka yang terakhirnya bebas. Misal di sini kita mau menggunakan 99, lalu jangan lupa masukkan subnet mask-nya juga 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan IP gateway-nya agar bisa saling berkomunikasi. IP default gateway 10.10.10.1. Kita enter, lalu kita exit. Nah, kita coba juga konfigurasikan untuk VLAN 20-nya. Kita masuk ke mode global configuration terlebih dahulu. Lalu kita masukkan yaitu interface VLAN 20. Lalu masukkan IP-nya yaitu IP address 20.20.255.255.255.0. Kita enter. Lalu masukkan default gateway-nya, IP default gateway 20.20.20.1. Enter. Lalu kita coba lihat dengan menggunakan perintah yaitu do show IP interface brief. Kita enter, kita
klik spasi saja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk ke sini dan statusnya sudah up. Kita exit saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Kita masuk ke mode global configuration lagi. Lalu kita masukkan hostname-nya. Misal di sini hostname-nya adalah SW strip sekolahan. Kita enter, lalu kita masukkan IP domainnya, IP domain name SW sekolahan.id.com. Kita enter, lalu kita masukkan crypto key generate RSA. Nah, kita masukkan lagi defaultnya yaitu 1024. Kita enter, lalu kita masukkan username dan passwordnya. Username-nya kita coba admin 2, passwordnya juga admin 2. Lalu kita enter, lalu selanjutnya line VTY 02, enter, transport input SSH, login lokal, lalu kita exit, kita coba X, lalu kita cek pada PC 14, kita ke desktop, lalu kita ke telnet atau SSH, kita pilih SSH, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, misal di sini kita akan menggunakan yang VLAN 20.20.20.99. Username-nya adalah admin 2. Kita connect. Nah, kita masukkan passwordnya juga admin 2. Kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita tidak bisa masuk ke mode privilege karena kita belum menyeting security atau enable secret pada switch-nya. Lalu kita F lagi, kita masuk ke switch, kita konfigurasikan enable secret-nya, yaitu masukkan perintahnya enable secret sekolahan.id, lalu kita enter, kita coba ke PC 14 lagi, kita masukkan IP-nya, kita masukkan juga username-nya yaitu admin 2, lalu kita connect, kita masukkan passwordnya admin 2, lalu mode privilege, kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke mode global configuration. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam melakukan praktiknya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.